ini kami mengucap syukur. Di hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman Kristus yang memberikan kemenangan. Hari ini Bapa, jadikanlah kami seluruh umat Tuhan menjadi umat pemenang, menjadi umat yang mengalahkan dunia ini dengan segala persoalan tantangan zaman ini, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melihat salah satu tokoh iman yang mengalahkan dunia, yaitu Bapak Abraham, tokoh utama dalam Alkitab sebagai orang beriman, dan di mana imannya yang sangat besar, dia menjadi bapak orang-orang percaya. Iman yang murni tidak muncul begitu saja, melainkan perlu diuji sejauh mana seseorang memiliki iman yang sejati. Tema kali ini akan saya berikan judul iman yang dimurnikan. Haleluya. Seperti keadaan zaman sekarang, dunia sedang digemparkan dengan adanya virus corona. Sampai dengar kata corona saja orang sudah mulai bosan, apalagi penyakitnya. Ditambah dengan munculnya varian baru, mulai dari alfa, kemudian beta, dan hingga delta. Bahkan bisa mungkin sampai muncul omega. Itu bisa menjadi varian yang terakhir. Tapi kita berdoa supaya segala apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk memiliki cara hidup seperti yang Tuhan mau, kita diberikan kekuatan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Manusia sudah jenuh dan lelah dengan persoalan yang sedang terjadi, dan belum ditambah dengan masalah-masalah yang lain. Dalam hidup ini semakin tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, justru dengan adanya masalah, iman kita semakin diuji, iman kita semakin disempurnakan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana iman kita bisa dimurnikan? Yang pertama, iman itu harus diuji. Mari kita akan melihat satu peristiwa di mana Abraham diuji kepercayaannya oleh Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, dari perikop ini kita sudah melihat bahwa kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sulung. Jika kita melihat, Abraham menunggu lama, mengharapkan lama, bertahun-tahun ingin punya anak dari Sarah. Namun ketika Tuhan berikan, Tuhan ingin minta kembali anak itu. Bagaimana jika saudara yang mengalami? Ini satu ujian yang tidak mudah dan tidak ringan. Tetapi dalam cerita ini kita akan melihat apa yang menjadi kata-kata iman Abraham dalam peristiwa ini. Yang pertama, di situ dikatakan Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke tempat di mana aku akan persembahkan." Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menunjukkan tempat di mana Abraham harus mempersembahkan. Dan dia berkata, "Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata "kami akan kembali kepadamu" itu menunjukkan kata-kata iman bahwa Abraham akan kembali kepada bujangnya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kata-kata iman Abraham. Ketika Ishak bertanya,
Bapak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dua kata-kata atau jawaban Abraham ini menunjukkan kata-kata iman ketika dia harus mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Hal ini secara manusia bertentangan dengan hatinya. Ya, hatinya ini secara manusia, kok Tuhan mau mengambil lagi anakku? Tetapi kita lihat hati Abraham begitu percaya dan lebih mengasihi Tuhan. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Luar biasa Bapak Ibu Saudara, Abraham melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, dan dia tidak canggung-canggung. Dia mau memberikan anaknya yang sulung, anak sebagai sematawayang yang diberikan kepada Abraham melalui Sarah. Dan ini satu perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Kita melihat ketaatan Abraham, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan tahu hati Abraham. Begitu dia lebih percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar dengan iman Abraham ini. Iman yang murni harus diuji dalam hidup kita. Sejauh mana kita menghadapi persoalan, menghadapi segala tantangan zaman, itu semua ada maksud Tuhan. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita lebih mengasihi Tuhan. Ini tantangan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi ketika Tuhan tahu hati Abraham, lalu Tuhan menggantikan Ishak dengan anak domba. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Peristiwa ini juga menggambarkan tentang Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang diberikan kepada kita seluruh umat manusia sebagai penebus dosa. Dalam peristiwa ini pun kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita. Dia mau memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita yakin di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Puji Tuhan, kita kembali lagi bagaimana iman itu bisa dimurnikan, yaitu iman harus mengalami ujian. Seperti Bapak Abraham. Di dalam Roma pasal 4 ayat 17-18 mengatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Janji Tuhan memberkati Abraham sebagai bapa orang-orang percaya. Dan Tuhan berkata, keturunanmu nanti akan banyak seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang-bintang di langit. Ini janji Tuhan kepada Abraham, dan Abraham menerima semuanya itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi jika iman kita ingin mengalami satu pemurnian, maka iman kita pun harus diuji, melewati segala persoalan, melewati segala tantangan. Mari kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi ini sebagai cara Tuhan untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Tuhan memberikan jalan keluar dan Dia memberikan pertolongan. Seperti Abraham, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang kedua, bagaimana iman kita bisa dimurnikan, yaitu ketika kita tidak lemah dan bimbang. Roma pasal 4 ayat 19 mengatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah ditutup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Abraham justru ketika melihat kondisinya lemah, bahkan dikatakan usianya 100 tahun, dan bahkan rahim Sarah telah tertutup, dia justru semakin kuat imannya. Dia tidak menjadi lemah. Ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi dengan penuh keyakinan, dia tidak melihat apa yang ada di depannya, keadaan di sekitarnya, tapi dia semakin dikuatkan bahwa dia makin yakin Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi dalam hal ini Abraham kuat. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Bagaimana dengan hidup kita di tengah-tengah zaman pandemi ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, banyak orang yang ragu, banyak orang yang bimbang. Munculnya vaksin, ya, orang takut divaksin, ada yang mau, ada yang tidak. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu Saudaraku, lakukanlah segala sesuatu dengan iman percaya kepada Tuhan. Ya, jika hal itu untuk membangun, jika hal itu untuk memberikan suatu kebaikan, lakukanlah itu dengan iman. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sikap yang seperti ini, dengan dua sikap yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-22 Roma pasal yang keempat. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini ayat 23, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Ayat 24, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dengan dua perkara ini kita melihat Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Dia diuji sehingga dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia terus mengucapkan kata-kata iman, ya, kepada bujangnya, kepada Ishak, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kemudian Abraham tidak lemah, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, melainkan justru semakin yakin kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak meyakinkan. Bapak Ibu, mari kita belajar di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar ini, kita harus semakin yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Luar biasa. Sehingga Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tuhan ada Bapak Ibu Saudara. Yakinlah Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia memelihara kita.
Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kalimat ini. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan kepada kita. Dan tetap percaya. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ini adalah iman, Bapak Ibu Saudara. Mari kita kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Iman kita semakin dimurnikan dengan banyaknya masalah. Jangan takut dengan masalah. Kita lihat Raja Wali, semakin dia dihantam oleh badai, semakin tinggi dia semakin terbang. Ya, semakin dia dihantam lagi dengan badai yang lebih besar, dia semakin terbang tinggi. Demikian juga umat Tuhan, ketika dia menghadapi masalah yang besar, justru dia akan semakin naik. Karena Tuhan yang mengangkat kita, karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Dan justru dengan adanya banyak masalah, kita semakin diuji, iman kita semakin dimurnikan seperti emas, semakin dibakar, semakin dipanaskan, semakin murni. Di hari-hari ini Tuhan rindu supaya kita sebagai umat Tuhan semakin tulus, semakin sungguh-sungguh dimurnikan, dan kita memiliki iman yang sejati seperti iman Bapak Abraham. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, karena janjinya tidak hanya untuk Abraham saja, tetapi jelas firman Tuhan, janji Tuhan juga berlaku atas kita sampai hari ini, umat Tuhan yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita hadapi hari-hari ini dengan penuh keyakinan. Iman kita semakin dimurnikan dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami kuat dalam menghadapi tantangan zaman ini, dan kami semakin dimurnikan di dalam iman kami. Justru dalam persoalan tantangan zaman, kami semakin mulia, iman kami semakin tangguh. Justru kami tidak melihat sebagai beban yang besar, tapi justru kami akan melihatnya sebagai satu langkah di mana kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah memberkati kami semua dan menaungi kami seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.